warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuthhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al Hidayah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita, sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, di pagi hari ini kami sampaikan tafsir. Tafsir itu adalah ilmu untuk memahami ayat. Jadi bukan sekedar terjemah, tapi tafsir itu ilmu untuk memahami ayat. Kenapa perlu dipahami? Karena banyak sekali misalnya ayat-ayat yang kelihatannya kontradiksi. Nah, kontradiksi ini kalau kita lihat dengan ilmu tafsir itu bisa berbahaya. Salah satu contoh tahun 2015, seorang hafal Quran 30 juz bisa menjadi murtad. Naudzubillah. Karena dilihat dalam Quran banyak yang kontradiksi. Antara satu ayat dengan lainnya itu seakan-akan nggak cocok gitu. Akhirnya dengan kenyataan seperti itu, maka orang yang hafal 30 juz tadi bernama Ahmad Kharqon itu menjadi murtad. Tidak pindah agama, pokoknya sudah tidak mau beragama sama sekali. Nah, ini kan berbahaya. Seperti contoh dalam Quran itu, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat dan beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka pahalanya ada di sisi Tuhan mereka dan tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Artinya 4 golongan ini masuk surga. Tapi di ayat yang lain kalau tidak Islam tidak benar. Wa may yabtaghi ghairal islamadina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak diterima dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Ini bertentangan. Yang satu tadi Nasrani Yahudi selamat, tapi kalau di ayat ini kalau tidak Islam tidak selamat. Nah, ini kalau tidak didekati dengan ilmu tafsir seperti bertentangan. Padahal kalau kita lihat betul nanti tidak akan bertentangan. Maka di dalam ilmu tafsir ini juga banyak metodenya ya. Tapi yang paling afdol metode bil maksur, artinya Quran dijelaskan oleh Quran. Misalnya siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang telah engkau beri nikmat atas mereka. Bahasanya seperti itu. Dalam pikiran kita kalau orang diberi nikmat itu paling ya banyak harta gitu. Tapi keterangan dalam Quran tidak seperti itu. Ternyata keterangan dalam Quran itu dalam Quran surat 4 ayat 96 atau berapa itu menjelaskan bahwa orang yang diberi nikmat itu adalah para nabi, para shodiqin, para syuhada dan para sholihin. Nah, ini jadi beda dengan pemikiran kita. Maka kalau kita hanya mengandalkan
terjemahan saja itu namanya dengan ro'i, pemikiran. Nah, itu pemikiran itu juga belum tentu bisa pas. Maka sebenarnya di dalam ilmu tafsir itu sendiri, kalau di Mojokerto ini saya belum melihat ya, siapa yang ahli tafsir. Ahli tafsir disebut mufassir. Yang ada dalam membacakan tafsir. Tafsirnya Marohi, tafsirnya Ibnu Katsir, tafsir Al-Ibris, tafsir Al-Iqil, macam-macam itu ada yang mengarang. Nah, biasanya orang membacakan itu. Karena ahli tafsir sendiri itu dibutuhkan beberapa ilmu. Qur'annya harus hebat, hadisnya harus banyak, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Lah, metode yang saya sebutkan tadi itu, Quran dijelaskan dengan Quran, Quran dijelaskan dengan hadis, Quran dijelaskan dengan asbabun nuzul. Jadi 3 pendekatan ini kalau kita lihat betul, maknanya jadi beda. Seperti dalam Quran disebutkan misalnya, celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya. Fawilul ladina yaktubuna bi aidihim. Jadi kalau kita pahami secara letterer bahasa, kita tidak boleh nulis dengan tangan Quran. Ternyata ketika kita dekati dengan pendekatan Quran dijelaskan oleh hadis, itu dijelaskan di situ bahwa ada orang-orang Yahudi atau Nasrani itu yang tidak suka dengan berita kedatangan seorang nabi yang namanya Muhammad. Lalu itu dihapus, lalu membuat tulisan disodorkan kepada kaumnya yang mengatakan hadza min indillah, itu dari sisi Allah. Diganti keterangan tadi dengan kata-kata lain. Nah tadi ternyata permasalahan bukan menulisnya, tapi menggantinya. Jadi beda. Ya makanya ilmu ini sebenarnya penting. Ilmu Quran itu luar biasa sebenarnya. Nah metode-metode itu bermacam-macam. Dari mana kita mulai mempelajari Quran ini? Itu ada 8 metode. Metode tadi bil maksur tadi yang paling, yang lainnya belum tentu ada asbabun nuzulnya. Kalau nggak ada asbabun nuzulnya gimana? Kita pakai metode yang lain. Nah makanya ada yang namanya tahlili. Tahlili itu mempelajari Quran dari Fatihah sampai Nas, urut. Tapi kalau menjangan lihat turunnya Quran tidak urut. Dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dan seterusnya itu. Yang terakhir surat 5 ayat 3, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Itu terakhir. Tapi panjang lihat Quran yang terakhir surat An-Nas. Ya apa gitu? Maka kalau kita melihat turunnya Quran itu sebenarnya kan sesuai dengan kebutuhan. Mengapa turun Iqra? Karena saat itu orang Arab itu menganggap bahwa Tuhan itu 3. Lata, Uzza dan Manata. Turunlah ayat Iqra dan seterusnya yang menjelaskan tentang bahwa Tuhan itu menciptakan manusia dari segumpal darah. Tuhan itu Maha Pemurah. Tadi apa? Menjawab persoalan yang berkembang di masyarakat. Lah ini sebenarnya. Nah kalau kita tidak, kalau urut misalnya, kita itu berada di bulan poso. Bulan poso itu biasanya paling bagus ya bahas masalah-masalah poso. Tapi urutnya tidak pas itu. Akhirnya kebutuhan poso kurang terpenuhi dari Quran itu tadi. Tapi kalau kita mengambil misalnya perenco-perenco, itu juga tidak apa-apa. Misalnya sekarang ngomong korupsi, Quran menjawab. Ngomong poso, Quran juga menjawab. Misalnya kita berada di Rundung Kemalangan saja, Quran menjawab. Nah seperti itu yang harus kita pahami. Jadi masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Teknis apa yang harus diterapkan. Bapak Ibu yang kami hormati, saya dulu itu sudah bertahun-tahun di sini sudah saya sampaikan masalah tafsir, yaitu ayat
Fatihah ya, dari surat Fatihah sudah sampai surat 7 Al-A'raf. Itu sudah sampai seperti itu. Maka tadi nanti saya akan sampaikan sedikit saja, mungkin masih sebagai pengantar ya Mas ya. Surat Al-Anfal. Nah, embrio saya belajar tafsir ini sudah sekarang akademik. Saya ini sebenarnya belajar di Pak Saad. Pak Saad itu dosen saya dengan materi ilmu Al-Quran. Tahun 1983 saya sudah mengajar tafsir, tapi tidak di sini. Bahkan saya juga mempelajari ilmu nahwu sorof. Ini adalah pelengkap. Kalau tidak dilengkapi dengan itu kita kurang pas dalam segi bahasa. Nah, segi bahasa itu harus memiliki ilmu itu juga. Dan ini dasar-dasar juga supaya kita bisa membaca gundul itu ya di situ. Kalau kita hafalan gundul itu kemudian diberikan kasus yang lain nggak bisa. Seperti contoh begini. Qul ya ayyuhal kafirun wa kafir la a'budu ma ta'budun. Ada kafirun, ada la a'budu, aku tidak menyembah. Ma ta'budun, apa yang kamu sembah. A'budu dengan ta'budun sama. Kalau kita lihat kamus, kita cari satu-satu suwe, tidak ada. Maka dibutuhkan harus mengetahui kata dasarnya ini apa. Dari kata abada, dilihat abada. Abada itu menyembah. Kalau depannya ada alif berarti aku. Aku tidak menyembah. Mata budun, apa yang kamu sembah. Nah, depannya ada tak tadi, itu menunjukkan kamu sekalian. Ditandai dengan waunun. Nah, ini akhirnya kita sering belajar seperti itu. Banyak kosakata kita, perbendaharaan bahasa juga banyak. Nah, saya ini sebenarnya dituntut oleh Masjid An-Nur Bunalai, suruh ngisi tafsirnya. Saya katakan, saya sebenarnya sudah tafsir setiap hari itu. Yang saya sampaikan cuma tidak urut. Lah, kalau kita pegang tafsir itu sebenarnya lebih gampang. Karena kita hanya baca aja. Gak mikir materi. Cuma nggak pas kadang-kadang ini musimnya apa. Misalnya kalau kemarin ada yang namanya Corona. Apakah ada Quran bisa menjawab itu? Ini juga dibutuhkan keahlian. Kalau kita misalnya pakai urut ya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Karena itu masuk metode tahlili, tapi kadang-kadang nggak bisa pas. Wedi, takut karena Corona. Nah ini masuk ujian. Materi-materi yang berkait dengan ujian, masuk musibah dan sebagainya. Itu kita masukkan pas. Tapi tidak semua orang mau seperti itu karena sulit. Kalau tafsir ya enak aja sebenarnya. Kita baca urut itu selesai. Oke, ngoten. Kita masih satu ayat aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Ini surat Al-Anfal, surat nomor 8. Ayat 1. Yas'alunaka dheweke kabeh padha takon ing sira Muhammad anil anfal saking perkara anfal, harta rampasan perang. Jadi harta rampasan perang ini artinya diperoleh dari orang-orang kafir yang perang dengan orang-orang beriman, lalu orang-orang kafir ini kalah atau melarikan diri. Karena dalam peperangan itu maka hartanya itu halal. Halal untuk kita. Tapi ada lagi harta yang diperoleh bukan dari peperangan. Dan juga dari orang kafir. Nah karena orang kafir tidak perang, wedi melayu nyengkir harta ditinggal, itu halal. Itu harta fai. Nanti ada harta fai, ada harta ghanimah.
Nah, harta fai ini biasanya banyak disalahgunakan oleh orang-orang yang menganggap orang di luar kelompoknya masuk kategori takfiri, dianggap kafir. Nah, makanya tidak heran sekarang ini banyak orang-orang berpandangan seperti itu. Di luar kelompoknya kafir, maka hartanya menjadi halal. Dia menganggap itu harta fai. Ini berbahaya. Nah, orang yang berpandangan seperti itu tidak bisa membedakan orang kafir itu ada dua macam. Ada orang kafir namanya kafir harbi dan ada kafir zimmi. Kafir harbi adalah kafir yang boleh diperangi. Dan kafir zimmi tidak boleh diperangi karena haknya sama dengan orang-orang yang beriman lainnya. Itu kalau dalam pemerintahan Islam itu begitu. Lah mereka itu yang menganggap takfiri di luar kelompoknya, pokoknya semua kafir halal. Itu yang terjadi. Ya makanya yang tidak heran sekarang itu banyak begitu orang-orang di luar kelompoknya, oh sudah dirampok saja karena dia menganggap itu halal. Semangan nang warung, mangan jajan limo di waralurut, gak apa-apa. Karena orang kafir. Itu paham mereka. Nah dia tidak mengerti kafir zimmi dan kafir karbi ya. Kafir zimmi kafir yang tidak mengganggu umat Islam, pasif terhadap umat Islam, tidak mengganggu. Tapi ada orang-orang kafir karbi itu kafir yang merongrong umat Islam, memerangi umat Islam dari berbagai macam caranya. Ya ada yang dengan pemikiran, ada yang dengan fitnah, macam-macam. Nah itu yang perlu untuk dibedakan. Maka di sini harta itu ada dua, harta ghanimah, harta yang diperoleh dari peperangan, dan harta fai, harta yang diperoleh tanpa peperangan. Kul dawa sira Muhammad al-anfalu, harta rampasan perang itu lillahi wa rasuli, kedua Allah lan rasuli. Nah ini terkait harta rampasan perang ini diceritakan di dalam kitab itu, orang itu pada rebutan. Ya, siapa yang membunuh itu adalah yang miliknya harta itu. Sehingga salah seorang di antara mereka itu ada yang mengatakan, saya yang lebih berhak, saya ini lebih berhak karena saya berbuat ini itu dan ini sebagainya. Ribut. Maka dikatakan oleh fattaqullaha, wedya sira kabeh nang Allah, wa aslihu lan tumindao kebagusan zata bainikum, terhadap apa yang terjadi di antara kamu. Nah, terjadi rebutan tadi itu, saya lebih berhak, ini lebih berhak, lebih berhak. Maka akhirnya ditetapkan oleh Allah itu beberapa bagian untuk Allah, Rasul, dan tentara-tentara yang beriman itu bagian-bagiannya berapa. Saya belum saya temukan, tapi saya pernah melihat itu dalam sebuah hadis. Jadi sudah ada patokannya. Wa atiullaha lan anuto ikuti manuto taat marang Allah, wa rasulahu lan taat marang rasule. Maka disuruh taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kalau Allah sudah menetapkan, jangan ada pilihan yang lain. Itu adalah akidah. In kuntum mukminin, lamun ono sapa sira kabeh iku wong sing iman. Niki ayatipun satu ayat tapi pun 20 menit. Biasanya makanya sebenarnya ngaji tafsir itu gak bisa 15 menit, 20 menit, paling tidak saja. Itu baru iso enak gitu. Tapi tidak apa-apa, kita cicil ya, tiap pertemuan kita kali satu ayat, 2 ayat, atau 3 ayat kalau mencukupi. Ini tadi kan banyak pengantarnya ya. Nah, kalau satu ilmu tidak diberi pengantar juga nggak enak. Ya saya kira itu aja, nanti kita sambung di lain waktu. Mudah-mudahan
bisa istiqomah karena saya mulai dari Al-Anfal ini karena saya dulu di sini sudah sampai surat ke-7. Al-A'raf ya, sudah selesai dulu. Itu sudah bertahun-tahun ya. Saya kira itu yang bisa disampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.